Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Dan yang terhormat dosen pembimbing 1 Ustadz Ahmad Humaydi MPD, dan yang terhormat dosen pembimbing 2 Ustadz Baharudin Zaini. Perkenalkan, nama saya Zaratul Umma dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 8D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal saya yang berjudul Analisis Problematika Santri Tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Raudhatul Fatah Puspan Maron Probolinggo. Alasan saya mengangkat judul tersebut karena saya mengangkat dari studi kasus atau permasalahan yang ada di Pondok Pesantren Raudhatul Fatah dalam menghafal Al-Quran. Di sini saya akan meneliti permasalahan apa saja yang membuat para santri kesulitan dalam menghafal Al-Quran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, di mana problematika adalah sekumpulan masalah yang terjadi pada seseorang, baik secara individual maupun secara kelompok seorang. Menurut Sultan Rajasa yang dikutip oleh Abdul Aziz Rauf bahwa problem atau problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik, yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problem berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan masalah atau permasalahan. Sedangkan problematika tahfidz yang terjadi di Pondok Pesantren Raudhatul Fatah Puspan Maron Probolinggo ini, santri tidak bisa membagi waktunya dengan baik dalam menghafal Al-Quran karena santri juga mengikuti aktivitas mereka sehari-hari yang sudah terjadwal di pondok pesantren. Oleh karena itu, santri harus bisa menata waktu dengan lebih baik itu dalam meluangkan waktu untuk belajar, begitu pula meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Dan juga Pondok Pesantren Raudhatul Fatah juga menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program tahfidz Al-Quran yang menurut pengamatan dan wawancara dengan santri serta pengurus program tahfidz, salah satu masalah utama adalah pengaturan waktu. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa saja problematika santri tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Raudhatul Fatah Puspan Maron Probolinggo. Yang kedua, bagaimana strategi terhadap problematika santri tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Raudhatul Fatah Puspan Maron Probolinggo. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui problematika santri tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Raudhatul Fatah Puspan Maron Probolinggo. Yang kedua, untuk mengetahui strategi terhadap problematika santri tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Raudhatul Fatah Puspan Maron Probolinggo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam menghafal Al-Quran bagi para santriwan dan santriwati. Selanjutnya, manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis bagi santri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam menghafal Al-Quran, sehingga hafalan Al-Quran santri menjadi lebih berkualitas. Dan manfaat secara praktis bagi pembaca, dapat menambahkan wawasan dalam dunia pendidikan, khususnya mengenai menghafal Al-Quran. Dan selanjutnya, kajian penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak akan pernah lepas dari penelitian terdahulu, karena dengan penelitian terdahulu, penelitian ini dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.
Penelitian terdahulu yang pertama diambil dari skripsi Salman Al-Farisi pada tahun 2022 yang berjudul Problematika Pembelajaran Tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Darul Quran Desa Bandar Kripa. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang problematika tahfidz Al-Quran dan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada kurangnya cara membaca Al-Quran serta permasalahan yang ada dalam diri, sedangkan penelitian yang saya teliti fokus pada problematika dan program tahfidz. Yang kedua diambil dari skripsi Wina pada tahun 2023 yang berjudul Problematika Santri Tahfidz dalam Menghafal Al-Quran di SMA PMDS Putra Palopo. Persamaannya dari penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif. Dan perbedaan dari penelitian ini membahas tentang kurangnya waktu karena terlalu banyaknya program, sedangkan penelitian yang diteliti menganalisis problem dan metode yang digunakan. Yang ketiga, diambil dari skripsi Muhammad Zikri dan Pendi Hasibuan pada tahun 2022. Judulnya yang berjudul Problematika Santri dalam Tahfidz Al-Quran di TPA Mukhlisin Dusun 1 Jorong Piniga, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Persamaannya menggunakan jenis penelitian yang sama, yaitu jenis penelitian kualitatif, yaitu field research, penelitian lapangan. Terus perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada faktor internal dan eksternal, sedangkan penelitian yang diteliti ini menjelaskan permasalahan, metode, dan juga motivasi santri dalam menghafal Al-Quran. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian problematika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris problematik berarti persoalan atau masalah, dan problematika berarti suatu hal yang dapat menimbulkan masalah tetapi belum terselesaikan. Sedangkan masalah berarti suatu penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dan apa yang telah terjadi. Sedangkan menurut Dendi Sugono pada tahun 2008, problematika adalah suatu yang masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan masalah yang harus diselesaikan. Problematika yang dapat menghambat menghafal Al-Quran diantaranya berasal dari dalam diri, faktor internal, dan berasal dari luar diri, yaitu faktor eksternal. Selanjutnya santri. Santri menurut Nurholis Majid pada tahun 2017, yaitu ada dua pendapat sedang etimologi kata santri. Pertama, istilah santri berasal dari kata sastri dalam bahasa Sanskerta yang berarti melek huruf. Santri memiliki kepribadian dan juga akhlak sendiri yang nantinya ketika santri sudah tidak tinggal di pondok pesantren, statusnya sebagai santri tetap dibawa. Karena pada umumnya santri tinggal di pondok pesantren yang dibimbing langsung oleh kiai ataupun ustadz dan ustadzah. Selanjutnya pengertian tahfidz Al-Quran. Tahfidz Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu Quran dan tahfidz, yang masing-masing memiliki arti yang berbeda, yaitu tahfidz yang berarti menghafal. Menghafal berasal dari kata bahasa Arab hafidho yahfadhu hifdan yang berarti lawan dari lupa, yang selalu ingat dan sedikit lupa. Namun menurut Abdul Aziz Abdul Rauf pada tahun 2004 mengatakan bahwa menghafal adalah proses yang mengulang sesuatu baik dengan membaca ataupun mendengar. Selanjutnya metode tahfidz. Ada beberapa metode yang mungkin bisa membantu para penghafal Al-Quran dan mengurangi kecapean dalam menghafal Al-Quran. Menurut Ahsin Al-Hafidh pada tahun 2005, metode-metode yang dapat digunakan dalam menghafal Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, metode wahdah. Yang kedua, metode kitabah. Yang ketiga, metode jamak.
Yang pertama, metode wahda. Metode wahda ini bertujuan untuk menghafal ayat satu persatu yang selalu diulang-ulang agar cekat dalam bayangan dan bisa menjadi refleks pada lisan sehingga ayat tersebut lancar dibacanya. Selanjutnya, metode kitabah, yaitu metode kitabah melibatkan penghafal menulis ayat-ayat yang akan dihafalnya pada secari lembaran kertas. Kemudian mereka membaca dan menghafalkan sehingga lancar dalam menghafalnya. Metode ini cukup efektif karena selain membaca secara lisan, elemen visual menulis akan sangat membantu dalam mempercepat pola hafalan dan bayangannya. Selanjutnya, metode jamak. Metode jamak adalah teknik menghafal grup di mana santri menghafal satu ayat atau beberapa ayat bersama-sama di bawah bimbingan seorang instruktur atau di bawah bimbingan ustadz dan ustadzahnya. Selanjutnya, motivasi santri menghafal Al-Quran. Motivasi memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan dalam menghafal Al-Quran. Karena jika tidak didasari motivasi, maka akan dipastikan kegiatan tersebut akan berjalan tanpa arah dan tujuan. Menurut S. Nation pada tahun 2000, motivasi mempunyai 3 fungsi, diantaranya yang pertama mendorong manusia untuk berbuat. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dijalankan atau dihindari guna mencapai tujuan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual atau kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Peneliti akan meneliti apa saja bentuk pembelajaran permasalahan atau problem santri tahfidz Al-Quran dalam kemampuannya menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Rodotul Fatah, Puspan Maron, Probolinggo. Kerangka berpikir ini dapat dilihat di bagian di bawah. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan situasi sosial atau mendeskripsikan kenyataan dengan benar berdasarkan teknik pengumpulan data, analisis data yang relevan. Yang kedua, data dan sumber data. Data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Penelitian ini berasal dari responden yang menjawab pertanyaan lisan maupun tertulis. Yang pertama, data primer. Penelitian ini, sumber data primer didapatkan dari para informan, terutama pengurus dan juga santri Pondok Pesantren Rodotul Fatah, Puspan Maron, Probolinggo. Sedangkan data sekunder dapat dihasilkan dari kajian pustaka yang didukung penulis penelitian dan juga diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian tersebut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai yang pertama, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terbuka dengan pihak-pihak yang terkait dalam menemukan problematika santri, yaitu dari pengurus dan juga santri-santri di Pondok Pesantren Rodotul Fatah, Puspan Maron, Probolinggo. Selanjutnya, dokumentasi.
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku-buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Penulis mengambil dokumen untuk mengetahui jumlah para guru dan para siswa yang mengikuti pembelajaran tahfidz Al-Quran dan juga sarana prasarana yang mendukung serta dokumen lain yang mendukung penelitian serta untuk mengetahui letak geografis. Selanjutnya, teknik analisis data. Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis data ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua, reduksi data. Pada tahap ini, peneliti memilih, menyaring, dan menyusun data yang relevan dengan topik penelitian, serta menghapus data yang tidak penting. Yang ketiga, penyajian data. Data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh santri dalam tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Nurul Fatah, serta memberi solusi yang mungkin diberikan untuk mengatasi masalah tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah penulisan. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang sudah membimbing saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.